Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah Bu. baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sebagian dari tugas dan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Ya, di masa pandemi sekarang ini, kesehatan merupakan anugerah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Salah satu bentuk syukurnya adalah dengan menjaga kesehatan itu sendiri. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Semoga proses pembelajaran ini lancar, kemudian ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Mari awali dengan membasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, coba saya lihat dulu ya absen yang pagi tadi. Ya, alhamdulillah semuanya berangkat. Tidak ada yang sakit, kita semua sehat walafiat ya. Meskipun kita di jam yang terakhir, tetapi kita harus semangat. Sudah siap belajar Al-Quran hadis? Siap, Bu. Alhamdulillah. Siap ya, meskipun terakhir tetap semangatnya harus semangat pagi ya. Baik. Untuk pekan lalu kita sudah belajar tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, kali ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan. Ya, ada apa di dalamnya di bab tersebut? Di dalamnya kita akan belajar tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Terdiri dari apa saja Al-Quran itu? Ade yang akan pelajari dalam bab ini adalah menghayati kebenaran Al-Quran, memuat semua aspek kehidupan, mengamalkan sikap teliti, ya, mengamalkan sikap teliti dalam mempelajari pokok-pokok isi Al-Quran, kemudian menganalisis pokok-pokok isi Al-Quran dan mengkomunikasikan ajaran Al-Quran dan contoh ayat-ayatnya. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu untuk menghayati kebenaran dalam setiap aspek kehidupan, mampu identifikasi pokok-pokok isi Al-Quran, mampu menunjukkan ayat terkait dengan pokok Bu, mati apa, Bu?
Mesti kira metu ke suarane tuh iki. Ya, info Al-Quran hadis kelas 10 juga sudah Ibu share ya. Kemudian buku paket juga sudah ada. Jadi bahan ajar sudah lengkap, tinggal kalian mempelajari seperti itu. Silahkan kalian perhatikan ya. Perhatikan apa saja yang akan kita pelajari tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Nah, ada yang tahu Al-Quran terdiri dari berapa juz? 30, Bu. 30, Bu. 30, baik, pinter. Terus terdiri dari berapa surat ya? 114. 114, aduh itu sambil makan ya. Nanti makannya kalau istirahat ya. Nah, ini belajar dulu. Baik, 114 betul. Kalau ayatnya ada berapa? Ayatnya ada berapa? 6.666. 6.600, iya betul. Itu yang masyhur ya. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ada 6.325. Jadi kita harus terbiasa dengan perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu. Baik. Dari apa saja kah? Terdiri dari apa saja? Mbak Ila ada? Mbak Nurjana? Atau Mbak Zul? Mbak Zul, tolong bacakan di paragraf kedua Mbak Zul. Tidak kelihatan, Zul? Bu. Nggak kelihatan? Iya. Oh ya, baik. Kecil soalnya, Bu. Isi dan kandungan isi dan kandungan Al-Quran yang sangat luas dapat mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam yang meliputi apa? Akidah. Kemudian ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi itu ya inti yang kita pelajari hari ini adalah itu. Ada akidah, ibadah, muamalah, akhlak, hukum, sejarah dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Kemudian mari kita perhatikan akidah ya, pengertian akidah secara etimologi maupun secara terminologi. Kemudian dasar-dasarnya atau ayat-ayat yang terkait dengan akidah, ada surat Al-Ikhlas ayat berapa? 4. Ada Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Kemudian Al-Baqarah 285. Nah, ini ayat-ayat yang terkait ya. Kemudian aspek atau pokok yang kedua yaitu ibadah dan muamalah. Ya, ibadah dan muamalah. Di sini dasarnya adalah Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Tentu kalian sudah sangat hafal, sudah sangat hafal dengan ayat ini. Mbak Mas Hafid, tolong dibacakan surat Az-Zariyat ayat 56, Mas. Az-Zariyat ya, Bu. Nggih, Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Subhanallah, terima kasih Mas Hafid, luar biasa, suaranya merdu, bacaannya bagus, benar, tepat, ya. Ya, jadi ayat Az-Zariyat ayat 56 ini sebagai dasar bahwa manusia atau manusia dan jin itu tugasnya untuk beribadah. Kemudian yang lain, selanjutnya maksud saya tentang akhlak. Setelah akhlak ada hukum. Hukum apa saja yang diatur di dalam Al-Quran atau yang tercantum di dalam Al-Quran? Ada hukum perkawinan, hukum waris, hukum pidana, hukum. Nah, kemudian coba perhatikan aspek yang kelima adalah tentang sejarah atau kisah umat masa lalu. Ada yang tahu itu gambar apa? Fir'aun. Ada yang tahu gambar apa? Oh, Fir'aun. Fir'aun itu siapa ya? Ramses, Fir'aun. Ramses. Siapa dia? Orang yang mengaku Ada yang tahu? Oh, yang mengaku Tuhan. Kenapa dia mengaku Tuhan? Kenapa mengaku Tuhan? Apa yang dia banggakan? Kok sampai mengaku Tuhan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kekuasaan. Dia merasa kuasaannya luar biasa sehingga sampai mengaku dirinya Tuhan. Itu salah satu kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ini yang terakhir tentang sains dan teknologi. Dasar-dasar sains dan teknologi di dalam Al-Quran itu di dalam surat apa? Sekarang katanya ayat berapa atau surat apa yang pertama kali turun? Ayat Al-Quran yang pertama kali turun itu ayat apa? Surat apa? Iqra, Bu. Surat Al-Alaq, Bu. Al-Alaq. Semuanya atau ayat berapa sampai berapa? 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5. Sekarang dibaca Mbak Zul. 1 sampai 5 bunyinya seperti apa? Dilafalkan. Ya, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Terima kasih Mbak Zul, subhanallah luar biasa. Ini indikasi bahwa Mbak Zul selalu membaca Al-Quran secara istiqomah, ya. Jadi patut dicontoh ini, patut ditiru. Jadi jangan hanya cinta dalam mulut saja, tetapi praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sains dan teknologi, ada yang bisa memberikan contoh? Pernah mendengar hasil penelitian terkait ayat Al-Quran enggak? Dengar, membaca? Ada enggak penelitian ilmiah yang membuktikan kebenaran ayat Al-Quran? Ada yang pernah melihat? Baik, kalau belum, mari kita saksikan video berikut ini. Silakan kalian cermati, baca. Artinya fakta-fakta apa saja di dalam dibuktikan dengan penelitian ilmiah. Coba silahkan kalian. Terlihat? Belum, Bu. Belum. Oke, kalau belum, Ya, Bu. Sudah? Bu, sudah. Oh iya.
Sudah Belum ya? tapi Bu. Bentar ya. Sudah kelihatan, Bu. Sudah kelihatan tapi belum keputar ya? Ya. Di nyoman ngeplay lagi kayak apa? Tutupan. Nyong nyong nyong. Iya, dicilik nak. Terus kamu dicium maksudnya? Oh, dicium nak. Aduh, mau dia. Iya, Nek. Iya, Nek. Pojokan nenek. Nah, pojokannya. Bentar ya, sebentar. Angkat dulu, Bu. Diangkat dulu. Bentar ya, sebentar. Akep banget sih. Asan yang kamu ya. Nah ini ya. Laptopnya kayak rusak. Bukan datanya membuka. Oh iya. Tetap bilang Baik ya. Ya ini sih. Bukan orang maksimal lah, jangan membuka. Gimana cukup sih ya. Turunnya malah picol ya. Sambungnya kayak maning. Pulang tuh. Kasihan. Iya, Pak. Iya, Mas. Sebentar. Cepat, Bu. Kebelet. Iya. Baik, ya. Dari video di atas, apa yang bisa kalian simpulkan? Ada berapa fakta yang ditunjukkan? Ya, kita dari video itu bisa melihat ada tentang jenis kelamin bayi ya. Kemudian ada air sebagai sumber kehidupan. Ada bahtera kapal Nuh, ada sidik jari manusia. Kemudian tentang teori ledakan proses terjadinya bumi itu. Kemudian ada fenomena hujan darah, tumbuhan yang bertasbih, itu diteliti dari satu ayat yang mengatakan bahwa tumbuhan itu bertasbih, kemudian diteliti. Setelah diteliti ternyata membentuk suatu gelombang, itu gelombangnya membentuk lafaz Allah. Itu diantara hasil-hasil penelitian. Kemudian sungai di bawah laut, itu diantara penemuan-penemuan para ilmuwan yang membenarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran sama sekali tidak bertentangan dengan sains dan teknologi. Justru ijazul ilmi seperti yang kita pelajari di bab sebelumnya, bahwa salah satu kemukjizatan Al-Quran itu di sini. Jadi Al-Quran sangat tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mau bertanya, silahkan.
Tidak, Bu. Tidak ada, oh, udah paham semua. Jadi inti atau rangkuman dari materi hari ini adalah tentang isi buku Al-Quran. Ada berapa ya? Pak Soleh, Mas Soleh ada berapa? Ada 6 tadi ya? Iya. Apa saja tadi? Akidah, ibadah muamalah, akhlak, hukum, sejarah, kemudian sains dan teknologi. Baik, karena kita terbentur dengan waktu yang tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan, kita lanjutkan pekan depan. Semoga kita tetap diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang berdiskusi ya, yang tadi sudah dibentuk kelompoknya, kemudian tadi hasil menyimak video dan materi nanti kalian diskusikan minggu depan dan kalian presentasikan. Begitu ya? Oke. Karena sudah habis waktunya, mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.